Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Kimpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini kita akan membahas kembali soal berita Timnas Indonesia, berita sepak bola terbaru hari ini. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi buat teman-teman semua. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go guys, let's do this. Menghampiri pecinta sepak bola tanah air, usai timnas Indonesia dikabarkan segera memiliki pelatih striker baru yang digaet oleh Sintayong. Sebagaimana diketahui, lini Karena serang kita timnas Indonesia krisis dianggap goal kurang getter, klinis teman-teman. dalam beberapa waktu terakhir ini karena sering buang-buang peluang emas. Tapi setelah skuad Garuda ditinggal oleh Radonjic yang merupakan pelatih striker, banyak pihak yang mendesak Sintayong untuk terus menambah pemain naturalisasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kan tetapi, kini Sintayong justru membuat langkah berbeda. Ia tidak menyodorkan nama pemain keturunan anyar, tapi justru menggait pelatih striker untuk timnas Indonesia. Kutip dari media Korea Selatan Chosun Sport, pelatih striker baru yang akan bergabung dengan staf kepelatihan Sintayong adalah Yeom Ki-hoon. Sebagai informasi, Yeom Ki-hoon adalah mantan pemain Suwon Blue Wings yang juga dikenal sebagai Raja Asis K-League. Berdasarkan catatan Wikipedia, pelatih berusia 41 tahun itu selama aktif bermain menjadi pemain rekor asis terbanyak di K-League dengan 110 asis. Sebagai nama profil besar, Ki-hoon juga pernah dilatih oleh Sintayong di timnas Korea Selatan. Menjadi bagian dari skuad Sintayong saat menjuarai Piala EAFF 2017. Itu karena akan melatih timnas Indonesia, Yeom pernah merasakan atmosfer SUGBK. Saat Piala Asia 2007 ketika timnas Indonesia jadi tuan rumah. Dari sumber yang sama, Yeom menerima tawaran Sintayong pada bulan lalu. Sebelumnya berstatus sebagai pelatih kasta kedua Liga Korea Selatan, Suwon Blue Wings. Akan tetapi ia mengundurkan diri pada 25 Mei karena performa tim menurun. Upaya Sintayong untuk memperbaiki lini serang skuad Garuda terlihat dengan perekrutan Yeom Ki-hoon ini. Tentunya bisa diharapkan mampu memperbaiki kualitas striker skuad Garuda. Rekrutan Yeom ini juga sebagai komitmen Sintayong untuk berusaha meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Hanya pelatih striker baru tersebut akan ke Indonesia bersama Sintayong pada 12 Agustus mendatang. Ini untuk persiapan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain baru yang bakal dipanggil STY lawan Arab. Itulah kelebihan dari STY. Banyak yang mendesak dia untuk carilah pemain naturalisasi lain untuk mengisi striker kita yang masih belum terlihat tajam di lini serangan, dan beberapa kali itu menyia-nyiakan peluang emas yang telah dibangun, yang telah di-build up dari lini pertahanan tengah. Kemudian ketika sudah sampai ke depan itu sulit sekali striker kita untuk mencetak gol. Coach STY tidak mengambil atau mencari lagi main naturalisasi untuk striker, tapi beliau lebih memilih untuk mengasah, mempertajam ya. Itu sangat-sangat masuk akal teman-teman ya, karena kalau kita mau cari itu akan memakan waktu. Bagaimana kalau kita asah saja, mempertajam striker yang kita punya hari ini dengan mendatangkan pelatih striker yang benar-benar memiliki track record yang bagus. Ya, good job buat STY ya. Next. Memang level kita sekarang bukan Asia Tenggara. Level kita nih kalau bisa udah di Eropa. Copa America, Argentina lawan Brazil, lawan Spanyol. Itu kata netizen kalau baru nonton timnas ya guys ya. Padahal lawan Thailand nih kita udah kesusahan cuy. Dari awal hampir 75 menit pertandingan Indonesia cuma bertahan dan memanfaatkan counter attack yang ya begitulah. Tapi yang kalian perlu nilai juga, bertahan tuh nggak mudah. Digempur habis-habisan tuh tidaklah mudah. Dan yang paling penting, kita juga harus menguatkan doa-doa kodam-kodam kita harus keluar. Dan ya itu akhirnya kan 2 kali tiang. Kalau nggak ada tiang itu ya bisa jadi golnya satu Thailand tadi udah bisa merubah mental nggak ada gawang dong timnas U19. Dan buat El Terminator the best. Kalau bawa bola tuh begitu, memang bingung mau kemana, mau permana. Bagus, besok cadangan aja nih, jangan dimainkan. Bercanda. Sekali lagi terbaik lah buat timnas Indonesia. Dan ya, kita harus akui bahwa kapasitas kita untuk timnas U19 kita ini masih belum bisa dikatakan level Asia, karena kalian bisa melihat melawan Malaysia saja masih kewalahan, melawan Thailand saja masih
harus membutuhkan keberuntungan untuk menang, ya kita masih harus berjuang dan berkutat di situ ya. Nah, ada benarnya juga yang dikatakan abang ini. Nah, kita akan melihat Coach STY permainan. misalnya minta 100 pemain diaspora lagi, PSSI siap menyanggupi? Tidak bisa melihat terkotomi pemain diaspora atau apa. Saya selalu bilang Indonesia perlu 150 pemain. Ya. 2 kali 11 di tim senior, 3 kali 11 di tim U22, 4 kali 11 di U20, dan 5 kali 11 di U17. 150 ini menjadi tadi roda, mesin, yang silih berganti. Kenapa? Dari 5 kali 11 yang U17 bukan berarti 55 pemain langsung masuk tim senior, mungkin 10, mungkin 5, yang lainnya gagal gitu. Artinya apa? Database 150 ini harus terpenuhi. Dari mana? Dari grassroots, dari Liga Indonesia, termasuk dari pemain-pemain kita yang di luar negeri. Gitu. Nah, itu yang kita harus lakukan. Tapi bagaimana Anda bisa menjamin bahwa pengembangan prestasi timnas ini akan paralel dengan perbaikan kualitas liga dalam negeri? Tahun ini saya perbaikin timnas, habis ini liga. Oke. Grassroots kan udah mulai jalan gitu. Nah, ya memang ini nggak bisa hanya bergantung. Ya kalau kita lihat nama-nama besar di tim nasional negara lain, saya kalau tidak saya lupa namanya. Italia aja strikernya itu dari turunan Argentina sekarang. Ya belum lagi kalau di Liga Inggris, ya banyak sekali pemain Afrika sekarang jadi tim nasional Inggris. Ya di Jerman ada Musala. Ya kalau kita lihat dulu ada Ozil, ya Musala pemain mudanya, Ozil ininya. Ya itu dinamika terjadi karena si bola ini memang global games. Jadi mereka juga visinya global si FIFA. Nah aturannya sangat lentur. Bapak ibu atau nenek kakek orang Indonesia gitu kan, dia bisa menjadi warga negara atau bermain 5 tahun di Liga Indonesia. PSSI sudah menaturalisasi lebih dari 40 pemain sebelumnya. Ya tetapi masa PSSI hari ini kita menginginkan pemain yang dinaturalisasi ada turunan Indonesia. Itu kebijakan sama tapi berbeda policy aja. Baik, target selanjutnya apa Pak? Kualifikasi Piala Dunia, Juni ini kita lawan Irak, lawan Filipina. Kita menargetkan Sudah satu dapat, ya? kemenangan dari salah satu gamenya, supaya kita bisa masuk ke kualifikasi round 3. Di mana di round 3 itu Dapat nanti ya ada targetnya. 18 negara, ranking 18 negara dibagi 3 grup, ranking 1-2 tiap grup itu langsung qualified. Ya maunya di situ. Ya. Tapi kalau enggak, ya playoff lagi ada 2,5. Oke, jadi setidaknya kita optimis kita bisa lolos ke fase berikutnya ya Pak? Kita harus siapin timnya. Makanya nanti ada pemanggilan FIFA Matchday itu tanggal berapa, kita akan manggil awal lagi. Karena memang kita ini bukan tim Eropa yang pemainnya semua bintang sudah main di klubnya, dikumpulin bisa langsung main. Banyak pemain kita pun Sebanyak pemain muda yang ada di Liga Indonesia ataupun di liga-liga luar negeri, mereka bukan pemain utama. Ada juga pemain cadangan, jadi dia perlu waktu untuk konsolidasi gitu. Ya memang ada seperti Rido di Liga Indonesia pemain utama. Iya. Ada Tom Hey, ya kan itu di Liga Belanda pemain. Waktu bermainnya lebih banyak. Ya tapi ada juga yang masih cadangan. Jadi itu yang perlu konsolidasi saya rasa. inilah Coach STY yang misalnya salah minta satu hal ya 100 pemain teman-teman ya. diaspora. Salah satu hal yang membuat saya optimis dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir ini bisa membawa Indonesia, sepak bola Indonesia menjadi lebih baik, karena beliau ini mempunyai pengalaman yang sangat-sangat besar dalam memegang atau mengkoordinir sebuah klub atau sebuah sistem dalam sepak bola ya. Beliau sangat paham. Pernah pegang klub Inter Milan, coba teman-teman, di Serie A loh. Ya, ini yang membuat saya lebih optimis karena yang ada di posisi strategis dalam PSSI ini adalah orang yang benar-benar paham bagaimana cara membangun sebuah sepak bola yang baik dalam satu negara, timnas misalnya. Dari seperti yang Pak Erick Thohir katakan tadi, grassroots, bagaimana dia membenahi timnas dulu, kemudian akan membenahi liga, memberikan hukuman yang benar-benar berat kepada mereka yang suka main-main match fixing. Ini adalah harapan sebenarnya untuk sepak bola Indonesia bisa maju lebih baik lagi. Terbukti kita bisa melihat target-target yang ditetapkan itu benar-benar kita bisa capai hari ini. Karena ya inilah, jika visi dan misinya sudah jelas, jika mereka memiliki hati untuk membawa Indonesia untuk naik level, ya, tidak mempunyai visi dan misi untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok mereka,
ya. Tapi ini benar-benar mempunyai visi agar supaya Indonesia ini benar-benar diperhitungkan dan tidak dianggap remeh lagi oleh negara-negara lain dalam sepak bola, teman-teman ya. Mereka tidak anggap enteng lagi. Tapi kita melihat sekarang, kalian bisa melihat putaran ketiga melawan Cina. Cina itu sampai itu berbuat sejauh itu loh. Cina itu sampai berbuat licik seperti itu, harus membuat Indonesia mengalami perjalanan yang sangat panjang untuk sampai ke stadion. Itu kan melelahkan. Itu adalah strategi mereka karena mereka tahu Indonesia sekarang ini adalah sebuah timnas yang tidak bisa dianggap remeh lagi, timnas yang kuat. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Saya pamit dulu, see you on next video and God bless. Bye guys.